pada soalnya. Oh, limadza khalaqona, untuk apa? Karena apa? Khalaqona, menciptakan pada kami Allah. Jawabnya, khalaqona, menciptakan Allah pada kami, lina'budahu, supaya kami menyembahnya, wala nusyrika bihi syai'an, dan supaya tidak kami menyekutukan bihi padanya. Lamnya lam atofnya kepada li lagi, supaya tidak kami menyekutukan. Jadi ibadah kepada Allah kalau terkontaminasi dengan syirik besar, ibadah lainnya itu muspro, tidak ada gunanya, polos, tidak dinilai, mati sewaktu-waktu, sebelum tobat tempatnya di neraka kekal, seluruh amal solehnya itu terhapus. Inilah pentingnya kita mempelajari akidah yang benar sesuai dengan pemahaman salafus soleh, karena mereka lah yang paling tahu, paling alim. Sosok-sosok manusia dipilih Allah sebagai sahabat Rasulnya, selalu mengikuti Rasulullah SAW. Sunnah Nabi itu pertama kali ini dilaksanakan oleh sahabatnya. Itulah murninya Islam. Yang kita semua ini berusaha mempertahankan, menjalankan, meyakini satu-satunya akidah yang benar yang diterapkan oleh para sahabat beliau. Wad dalil, adapun dalil, qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala fi surat Ad-Dariyat, di dalam surat Dariyat, angin yang ditebarkan artinya ini insya Allah ya, oleh sang kiai, sang ustadz, sang mubaligh, sang syekh, di mana-mana ada kajian, ada taklim, sudah sering ya, disampaikan. Namun menurut hemat kami masih belum maksimal, sekalipun mudah dihafal, maksudnya pendek, tapi ini berbobot. Maka nanti sedikit mohon maafnya supaya tidak kelewatan. Sekarang kita harus tahu dulu apa sih ibadah itu. Ya mungkin kita terbayang-bayang sholat, puasa, zakat, ya memang tidak salah. Itu juz'iyun, bukan kuliyun. Tapi secara kuliyun, qaidahnya itu al ibadatu ma yuhibbuhu wa yardahu. Apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah ridhoi. Inilah. Jangan kita minta ridho tetapi Allah tidak ridho. Gak bisa minta ridhonya Allah. Itulah ibadah. Kalau tauhid selalu benturan dengan syirik. Kalau ibadah selalu benturan dengan bid'ah. Bid'ah itu juga bermacam-macam. Ada bid'ah idhofiyah. Bid'ah selalu nempel di sunnah. Qaidahnya al aslu sunnatun wal kaifiyatu bid'atun. Ketika pada masa sahabat Ibnu Mas'ud menjumpai seorang zikir di masjid,
memakai biji-bijian dan suara keras dan bersama-sama. Oleh Ibnu Mas'ud ditegur, apa yang kamu lakukan itu? Kamu kok mengada-ngada? Mereka sama menjawab, apakah Allah itu akan menyiksa saya sebab ini? Jawab Ibnu Mas'ud, tidak. Allah menyiksa kalian karena kalian menyelisih sunnah. Jadi penyebabnya itu menyelisih sunnah. Nah, kita harus tahu sunnah, harus tahu bid'ah. Kalau nggak bisa, tidak sekedar telinga mendengar atau bisa membaca tulisan bid'ah dan sunnah. Bid'ah itu yang idhofiyah samar, karena asalnya ada. Contoh, habis sholat astagfirullah, 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 ditambahi astagfirullahaladzim. Samar sekali, memang ada. Zikir setelah sholat subhanallah, 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 ditambahi subhanallahal-azim wa bihamdihi daiman alhamdulillah, 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 alhamdulillah bil alamin wa bi ni'matin jakarim Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini ada. Jika kita berbicara ibadah, harus steril dari bid'ah. Ini bid'ah idhofiyah. Ada bid'ah hakiki, bid'ah yang terang-terangan sama sekali tidak punya dalil. Dasarnya adalah pepantasan, kecocokan menurut selera mereka. Gak mungkin mereka bawa dalil. Ada bid'ah makaniyah, bid'ah yang berkaitan dengan tempat. Sebetulnya menurut sunnah dikerjakan di tempat ini, tapi dikerjakan di tempat lain. Seperti bid'ah orang-orang Sulawesi, entah dan apa. Ini kalau tawaf itu di sana bikin Ka'bah-Ka'bahan. Termasuk orang-orang Syiah. Ini kalau tawaf itu di Karbala. Gak boleh. Bid'ah yang berkaitan dengan tempat. Ada bid'ah zamaniyah, ini lebih samar lagi ini. Sebetulnya amaliyahnya itu sunnah, cuma dikaitkan dengan zaman, bukan waqt atau ain. Contoh, kita hari raya pulang ke Jawa, punya sanak family meninggal di sana, nggak masalah ziarah kubur. Waqt atau ain, kejadian kebetulan. Tapi kalau berpendapat ziarah kubur pada raya itu sunnah, ini soal lain. Terjerumus kepada bid'ah zamaniyah. Resik-resik kuburan boleh saja. Memang kuburan itu diberi batu nisan supaya jadi tanda. Berhubung rumbuh kemudian dibersihin, boleh-boleh saja. Tapi kalau berkeyakinan bahwa menjelang puasa sunnah bersih-bersih, soal lain. Ini bid'ah zamaniyah. Lebih parah lagi bid'ah i'tiqadiyah atau bid'ah aktiyah, berkaitan dengan keyakinan. Seperti Ahmadiyah meyakini bahwa kenabian masih terus berlanjut.
Seperti bid'ahnya LDII. Hadis kalau tidak melalui Nur Hasan Ubaidah Lubis termasuk hadis dhaif. Kalau tidak bersanad kepada Nur Hasan Ubaidah Lubis, karena pengakuan dia punya sanad sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengakuan, dan masih banyak lagi bid'ah i'tiqadiyah. Ini banyak dan kenal itu. Bid'ah idhofiyah, bin hakiki, bimakaniyah, zamaniyah. Biasanya umumnya bid'ah itu mungkin ada tambahan, mungkin ada pengurangan. Seperti zakat fitr. Zakat fitr itu aslinya itu 2 kilo 6 on minimalnya. Minimalnya 2 kilo 6 on. Adapun perbedaan ulama, ada yang 7 on, 2 kilo 7 on, ada yang 3 kilo. Loh, saudara kita dari Al-Furqan 3 kilo. Yang kurang puas, saya punya sok dari Arab. Memang 2,5 kilo itu kurang, 1 sok itu kurang. Saya punya sok dari Arab. Karena standarnya itu kalkulasinya bukan kiloan tapi sok. Kemudian dianalogikan dengan beras 2,5 kilo. Ini bid'ah pengurangan. Sunnah itu ya juga bermacam-macam. Ada qauliyah, ucapan Nabi. Ada fi'liyah, perbuatan Nabi. Ada hamiyah, cita-cita Nabi. Ada takririyah, pengakuan atau penetapan Nabi. Artinya ketika beliau Rasulullah SAW hidup, sahabat melakukan suatu ibadah, Nabi mengetahui dan Nabi diam saja. Ini sahabat. Jangan dituduh sahabat itu melakukan bid'ah. Tidak boleh. Lalu kita sekarang mengada-ngada, lalu dianalogikan dengan para sahabat yang melakukan itu. Karena Nabi masih hidup. Lain kan sekarang. Karena bid'ah itu adanya setelah Nabi wafat. Ya bid'ah pertama kali muncul tadi ini, menurut yang saya ketahui, zikir di masjid suara keras dipimpin memakai biji-bijian. Ya dikenal sama sekarang adalah tasbih. Tasbih itu adalah kalimat thayyibah, lafadznya lah subhanallah. Membaca la ilaha illallah itu juga bagus dan memang ada dalilnya. Afdhal dzikri la ilaha illallah. Tapi kalau dirangkai ya menjadi salah, menjadi bid'ah. Apa salahnya kita membaca la ilaha illallah? Membaca Yasin ya juga bagus. Tapi kalau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan syariat, ya juga salah. Itulah diantaranya macam-macam bid'ah dan sunnah. Ini mungkin dari omongan Nabi, mungkin dari perbuatan Nabi, mungkin dari cita-cita Nabi, dan juga sunnah tarkiyah. Sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi, kalau kita tidak mengerjakan berarti kita mengikuti sunnah. Kalau kita mengerjakan berarti kita menyelisih sunnah. Tapi kita tidak menafikan perkara-perkara ikhtilaf yang memang dalilnya tidak qat'i atau don, atau memang mustarok. Mungkin makna begini, mungkin makna begitu, timbullah perbedaan. Hal itu tidak mengapa. Jadi ikhtilaf itu ada dua. Yang satu matmumah,
yang satu mubah. Nah, kalau mubah ini kita ya tasam, saling memberikan toleran. Kalau kita dihadapkan kepada perkara-perkara yang tidak jelas, atau memang bertentangan, cuman belum sampai kepada pihak lain. Pihak A mengetahui bayannya, mengetahui benarnya, sementara B tidak mengerti bayannya, masih mujmal, diamalkan dengan cara mujmal. Hal ini tidak sedikit terjadi begitu, maka kita harus hati-hati. Oh, belum nyampe ini, belum sampai ini. Ya, kalau kita sering taklim, insya Allah lain waktu akan sampai juga, sehingga akhirnya meminimalkan perbedaan pendapat. Kalau kita tidak mau mengaji, tidak mau bermajelis ilmu dengan para ustadz, para kiai, ya makin banyak perbedaan dan makin bingung. Atau kita mengaji fanatik kepada seorang guru, ta'assub istilahnya ya. Kalau enggak guru saya, lainnya salah semua, tanpa reserve, tanpa diuji menurutnya. Sekalipun imam madhab bisa jadi salah. Imam Syafi'i juga manusia. Dan perlu diketahui, ketika Imam Syafi'i menyusun madhabnya itu, hadis belum dikodifikasikan, masih merupakan manuskrip. Teristimewa ketika itu belum ada penyaringan antara sahih dan dhaif. Maka wajar beliau itu mengatakan, idza ra'aitum kalami yukhalifu bi kalami Rasulullah fada'u ma qultu. Kalau kamu mengetahui omonganku berbeda dengan omongan Nabi, buanglah omonganku. Faqulu bi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah dengan omongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalau kita berbicara tentang ibadah. Juga ibadah itu ada ibadah qalbiyah, ibadah sebangsa hati. Seperti innamal a'malu binniyah misalkan. Meyakini adanya siksa kubur, meyakini Nabi Muhammad pernah Isra wal Mi'raj, dan lain-lain. Meyakini adanya surga neraka, meyakini adanya syirat, meyakini adanya telaga Kautsar, meyakini adanya hisab. Itu perbuatan hati. Terus lagi ibadah badaniyah, sholat, puasa. Ada sekaligus 3, qalbiyah, maliyah, badaniyah. Haji, umroh. Ya badannya, ya hartanya. Di ibadah 3 ini kalau kita mampu, ya ketiga-tiganya. Sholatnya rajin, tapi bakhil, gak pernah memikirkan sabilillah, gak pernah memikirkan nasibnya fakir miskin, merasa dirinya itu bebas karena saya sudah sholat. Ya memangnya sholat ibadah yang pokok setelah akidah. Tapi kalau kita sholat saja, kemudian kewajiban yang lain diabaikan, masih rawan kita untuk ancaman neraka. Jadi ketiga-tiganya kalau mampu, fakir, miskin, anak yatim, sabilillah. Oh, musola ini lampunya mati, punya rezeki, ya beli lampu. Oh, ampli ini rusak, misalkan contohnya, jangan diam saja.
Itulah ibadah. Bukan sekedar sholat saja, puasa saja. Bahel itu adalah larangan. Medit itu adalah larangan. Boleh kita bangga kita rajin sholat, tapi kita harus memikirkan, memperhatikan nilai-nilai ibadah yang lain. Sehingga ada istilah itu, ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Yang ngaji ini ibadah ghairu mahdhah. Dalil pokoknya ada pun praktiknya kita yang atur. Ini buktinya malam Ahad habis maghrib, tidak ada harus ngaji habis maghrib, tidak ada. Yang ada secara global, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Atau dalam Quran secara tidak langsung itu apa, implisit, mengajilah kamu, tidak begitu. Tapi wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu lakukan kalau kamu tidak tahu ilmunya. Ini konsekuensinya kita harus menuntut ilmu. Dan sekaligus di situ ada perintah untuk menuntut ilmu. Kepada siapakah kita menuntut ilmu? Ya, kepada ahlinya. Yang dikaji adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-ilmu salasatun wa masiwa huwa dzalika fatilun ayatun muhkamatun aw sunnatun qaimatun aw faridatun adilatun. Ilmu itu ada 3. Ayatun muhkamatun, sunnah yang tegak. Ayatun muhkamatun, ayat yang sebagai sumber hukum. Au faridatun adilatun, ilmu faraid yang adil. Adapun ilmu faraid sudah termaktub di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga sebenarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itulah ibadah. Jin di sini, wa ma khalaqtul jinna, dan tidak diciptakan jin. Jin itu dikata samar, janin, jenah itu tidak tampak. Adapun Isa dikata nasia, serba lupa. Itu. Ya kalau baca jangan dibaca liya buduni, enggak. Tetap liya budun. Ini bermana aku, ada iyanya dibuang, liya buduni asalnya itu ya. Dibuang iyanya ini. Jadi kalau ibadah rawan dengan bid'ah, kalau akidah rawan dengan syirik. Ini perlu kita waspadai, hati-hati betul. Alhamdulillah kita semua sampai detik ini masih bersama-sama berjalan di atas al-haq. Namun iman itu perlu dirawat, dijaga. Jadidu imanakum, jadidu imanakum, jadidu imanakum. Perbarilah iman kalian, perbalah iman kalian. Iman itu kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang, bahkan kadang-kadang habis. Inilah yang dikhawatirkan. Wa yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Bertambah karena taatnya, berkurang karena maksiatnya. Itulah sekilas untuk ibadah. Sekarang lanjutkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi, hak Allah, alal ibadi, terhadap hamba, para hamba. Ayat budu, supaya mereka menyembahnya. Harus kita berikan.
hak Allah. Harus kita menyembah, harus kita cintai. Sehingga sebagian ulama mengatakan beribadah tidak cinta berarti bukan ibadah. Cinta tidak beribadah berarti bukan cinta. Allah wajib dicintai, tidak boleh dibenci. Wajib ditaatikan, tidak boleh disekutukan. Wajib ditaati, tidak boleh dimaksiati. Wajib disyukuri, tidak boleh dikufuri. Sehingga istilah lain itu hablum minallah wa hablum minannas. Kaidahnya ibadah, al aslu fil ibadati butlan. Asal ibadah itu adalah batal. Hatta takuma, sehingga tegak dalil fi kitabillah wa sunnati rasuli mubayyinan, sehingga tegak dalil di kitab Allah dan sunnah secara jelas. Itulah kaidah ibadah gampang. Nunggu perintah dulu. Nah, sekarang kaidah bid'ahnya gimana? Al bid'atu tariqatun minad dini muhtaro'atun yuksadu bisuluki alaiha. Itu bid'ah itu. Bid'ah ialah suatu cara, suatu jalan di dalam agama yang diada-adakan dengan maksud bisuluki, maksudnya dengan beribadah alaiha, atasnya, itu bid'ah. Maksud beribadah. Insya Allah hadirin ini sudah paham insya Allah. Cuma sekedar kita merojaah saja, memantapkan saja, atau konsolidasi. Lebih memantapkan, bukan tidak tahu. Insya Allah yang mendengar lebih tahu daripada yang menyampaikan. Cuma takarannya kita nggak tahu siapakah yang lebih takwa itu. Tidak boleh seorang kayak aku yang bertakwa, tidak tahu itu. Inna akramakum indallahi atqakum, kata. Mungkin saja itu pembantu lebih bertakwa daripada bosnya. Mungkin santri lebih bertakwa daripada kiainya. Mungkin mustami'in lebih bertakwa daripada ustadznya, bisa jadi. Untuk ukuran takwa. Sehingga para ulama memberikan gambaran, ada yang menggambarkan kereta api, 2 rel, Quran dan Sunnah. Pakai satu nggak bisa. Ada yang menggambarkan burung, 1 sayap tidak bisa terbang. Ada yang menggambarkan sebagai pesawat terbang, tidak terpisahkan antara Sunnah dan Al-Quran. Itulah landasan kita hidup dan landasan kita beragama. Tidak asal-asalan. Maka saya nggak mau acak-acakan, asal-asalan, abal-abal, mencela-menceli, mimbang-meli, nggak mau. Karena Allah nggak mau. Harus sungguh-sungguh. Jadi menyembah saja tidak cukup kalau tidak menjauhi syirik. Terus wala yusyriku, dan tidak mereka, supaya tidak mereka menyekutukan bihi padanya Allah syai'an, sesuatu. Sesuatu itu banyak, apa saja, benda padat, benda cair, benda gas, ya, bebatuan, pepohonan, ya, dituhankan. Bahkan hari, tanggal, bulan, tahun juga dijadikan Tuhan. Kalau orang Madura itu umumnya bulan Tekepe, bulan setelah bulan Ramadan. Tidak boleh bepergian, tidak boleh bikin rumah. Tanya hari Naas.
Kalau orang Jawa biasanya itu bulan Suro, tidak boleh kita begini. Ini keyakinan orang-orang musyrik dahulu yang masih ada kaum muslimin yang melestarikannya. Bahkan jam ini masih ramai ini, masih sering kita jumpai. Misalkan kemanten mau masuk, lalu dihadang, jangan masuk dulu. Kenapa? Belum waktunya. Sudah nyampe, sudah mau masuk, dilarang. Sering kita jumpai. Nah ternyata keyakinan tradisi jahiliyah dahulu masih mewarisi terhadap umat Islam tertentu. Nah juga mereka sudah syirik. Kalau dulu mungkin kita percaya brakeris, tombak, celondre, ake, sudah gak begitu santer sekarang. Tapi syirik lainnya masih segar. Masih menabur beras kuning supaya selamat. Berarti beras kuning ambil bagian ikut serta selamat. Bisa luas. Bisa jadi kiai, dijadikan Tuhan. Kalau kiainya sudah mengatakan A, sekalipun dannya B, gak mau. Sudah matanya melihat bahwa langit itu biru atau hijau. Lalu kiainya bilang langit itu hitam, gak mau. Enggak, kata Pak Yai, langit itu hitam. Ini juga mentuhankan. Kita tidak boleh berlebihan, standar saja. Ya memang kepada ustadz, kepada kiai kita tidak boleh kurang ajar, tidak boleh sembrono, karena berjasa kepada kita. Akrimul ulama, muliakan ulama itu. Faman akramahum faqad akramallah, wa man ahanahum faqad ahanahum. Menghina ulama juga menghina. Itulah dalam cara kita beribadah. Yang terusnya, mahiyal ibadatu, apakah ibadah itu? Ma apa hiya dia al ibadatu, ibadah. Al ibadatu ismun jamin, isim jamak. Lima pada apa-apa yuhibbuhu, mencintainya, nya pada ma. Allahu Allah, minal aqwal, dari ucapan-ucapan, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan, amal-amal. Dalilnya jelas, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Tidak ada kesamaran, bagaikan terang di siang bolong. Tapi mereka enggak mau, lebih suka doa dengan teriak-teriak. Ini suatu amalan yang bertentangan dengan Al-Quran. Minal af'al, dari perbuatan-perbuatan. Memang HP itu kita tidak memungkiri manfaatnya luar biasa. Tapi di balik itu ya juga ada mudaratnya. Hati-hati mudaratnya itu. Sampai-sampai saya 4 kali ke Mekah menemui saja orang Tawaf pakai HP.
di samping memang HP-nya diaktifkan, ya juga zikirnya pakai HP. Subhanallah. Sampai separah itu umat Islam itu. Jauh-jauh dari negerinya ke negeri Arab untuk niat ibadah, tapi di sana tidak sesuai dengan garis-garis agama yang telah ditetapkan oleh syariat. Bahkan tidak jarang sampai berjoget, sampai joget mengikuti irama HP-nya itu. Yang sebetulnya waktu tawaf itu ada zikir-zikir khusus, seperti dari rukun Yaman ke Hajar Aswad ada doa tertentu. Di samping itu tidak jarang kita jumpai teriak-teriak sampai kita ini seorang tidak khusyuk kalau memang tidak betul-betul iman kita kuat. Hingar-bingar dengan mereka-mereka itu, gerombol-gerombol zikir dipimpin. Ya kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100, ribuan bahkan jutaan. Itulah realita yang ada. Menandakan bahwa banyak kaum muslimin yang belum pas sesuai dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Termasuk doa. Habis sholat, doa sang imam diamini oleh jemaah. Konsekuensinya tidak pernah minta mohon kepada Allah sendiri sesuai dengan kebutuhan hajat yang mereka butuhkan. Kalau murid saya dibarkan, gak boleh mengamin saya, kamu doa sendiri, ini doanya. Berdoa sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan mendoakan orang mati, doanya 2 jam selesai. Heran saya ini, orang mati butuh apa kok sampai 2 jam? Gak sambung doanya itu. Contohnya, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Gak sambung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya gak sambung. Tapi orang mati itu apa sih? Ya mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosanya yang kecil, yang besar semoga diampuni. Ya, sudah selesai. Mereka tidak butuh naik pangkat, tidak butuh rumah, tidak butuh sedan, tidak butuh sepeda motor. Hanya itu kebutuhannya. Itu saja doanya. Gak sambung doanya itu. Yang dia tahu apa? Mengamin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Padahal ada dalil dari sunnah. Innallaha la yaqbalu du'aan biqalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa yang mana yang itu gak ngerti maksudnya. Bahkan doa-doa atau syair-syair yang konsekuensi adalah syirik, mereka tidak tahu. Ya Muhammad, najina min hawiyah. Wahai Muhammad, selamatkan saya dari api neraka. Mereka gak sadar. Ya memang gak mau sadar. Orang sesat itu biasanya fanatik, tidak mau membanding. Sering saya datang ke rumah itu, imam kok begini Ustaz? Ini. Iya, ini kitabnya. Masa salah imam ini? Iya. Ini Imam Malik, ini Imam Syafi'i, ini Hambali, ini Imam Hanafi, ini Rasulullah. Manakah yang kamu pilih? Bingung dia. Alhamdulillah. Oh begitu saja. Iya. Nah dulu pernah ikut taklim, kemudian keluar lama pisah dengan saya, datang protes saya.
Ketika Imam Syafi'i itu menyusun madhabnya itu hadis belum ada, artinya itu belum dibukukan, maaf. Sehingga beliau itu mengembara betapa payahnya pada masa itu. Untunglah ada beliau-beliau ini, sudah sunnatullah, takdir dari Allah. Kitab pertama kali yang menyusun usul fikih adalah Imam Syafi'i dengan Arisalah, membongkar hadis dan Quran tanpa usul fikih, pincang, rancau. Ini buktinya, ibadah nggak tahu kaidahnya. Al aslu fil ibadati butlan. Asal ibadah itu adalah batal hatta taquma dalil, sehingga tegak dalil. Kan gampang kaidahnya ini. Tapi kalau kita asal ibadah ikut-ikutan, ya nggak bisa. Ini masa doa ya. Wassolati, dan sholat. Nah, ini debhi ini. Dan menyembelih. Menyembelih yang halal adalah untuk dijual. Ini punya ayam, disembelih dagingnya dijual. Sapi, ini boleh. Sampai menyembelih kambing, ada tamu, boleh. Bernadar, menyembelih kambing, boleh. Akikoh, bukan boleh, memang disunahkan. Tapi kalau menyembelih untuk nyadran, larong laut, sedekah bumi, setan itu pinter. Yang bagian pesisir namanya larong laut. Yang pedesaan sedekah bumi. Kakatin akal setan itu untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Sama, cuma namanya beda. Kalau di laut, pesisirnya larong laut. Yang masih kental itu saya tahu itu, sampai kalau nggak percaya datang ke Bangkalan daerah pesisir. Di situ banyak kerbau, kepala-kepala kerbau dipajang. Dagingnya itu badannya dimakan, kepalanya itu ditaruh dipajang di laut. Saya tanya, kenapa Pak ini kok ada banyak kepala kerbau, sapi ini? Oh, ini supaya laut melimpah hasilnya. Subhanallah. Alhamdulillah di sini tidak ada itu ya. Sekalipun pesisir yang nggak ada. Tapi satu ketika kita insya Allah muncul lagi kalau kita diam saja, tidak pernah memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Menyembelih kalau sudah jauh menyimpangnya jadi syirik. Karena berkaitan dengan menyembelih. Contohnya, menyembelih di kuburan atau tempat tertentu, tidak sebenarnya di rumahnya. Bukan tidak ada maksud mereka itu. Coba tanya, kenapa Pak sampai kok nyembelih kambing di sini ya? Karena anak saya sembuh dari ini. Karena anak saya lulus. Sehingga saya punya hutang budi kepada mbah ini, sing berso ini. Sehingga motong kambing di situ. Menyembelih dan selainnya. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah Muhammad, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk cara bahasa itu adalah ya cara manasik lah. Tapi makna di sini adalah ya sembelihan. Ya. Penyembelihan pada hewan-hewan. Ya. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah Rabbi, pencipta, pengatur, pemilik, penguasa, al-alamina, semesta alam, atau semesta alam anak-anak mengatakan ya. Al-An'am 162. Nusukim, yaitu dzabhi, penyembelihan, lil hayawanati, kepada hewan-hewan. Tapi kalau menyembelih membaca bismillah tidak terkait dengan syirik, tapi curian,
ya haram, bukan boleh. Entok mencuri bismillah, tidak bisa nggak mempan bismillahnya itu, ya. Bukan ijtihad, bukan pemahaman, langsung dalilnya nas, madhab nas, la basmalata lima syatilah, tidak ada basmalah. Ambil contoh, mau nyopet bismillah, gak mempan bismillahnya, gak berguna. Mau mencuri bismillah, mau judi bismillah, gak bisa. Sekalipun bismillahnya itu ya masa ada iya, ya, ini tidak bisa ya. Termasuk maaf berzina bismillah, nggak bisa. Artinya basmalnya ini tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Kaidahnya, kok itu terus muncul. Al hukmu ala syai'in hukmun li wasailihi. Kullu ma la yatimul haramu illa fa bihi haramun. Sesuatu yang haram itu seluruh perangkatnya juga turut haram. Riba misalkan, yang mencatat, yang menyimpan, pokoknya segalanya. Sampai tukang becaknya itu, tukang pulang pergi itu, yang telah jemput. Ya. Sebaliknya kalau kullu ma la yatimul wajibu illa fa bihi wajibun. Suatu yang wajib, perangkatnya wajib. Seperti saya bayar kacamata wajib misalnya ini. Mana dalilnya? Gak ada nasnya. Kok idenya muncul? Coba begini, gak bisa baca saya. Saya dulu pernah dengan ustadznya itu ke Gresik. Bulan Ramadan, tanggal 25 itu mesti pengajian di Gresik. Panas-panas ngoyo-ngoyo. Sampai di sana itu dibuka hilang. Anggaplah orang bisu. Gak bisa. Saya masih ingat dengan beliau ini. Natap-natap, panas luar biasa itu. Jam 12 itu alhamdulillah nyemplung di Masjid Jami, bukan nyemplung ini enggak. Raup itu saking panasnya. Ternyata kacamata hilang. Ya, itu wajib kita pakai kacamata. Bagi, mohon maaf, pandangannya kabur, usahakan bawa kacamata. Jangan dipaksa, malu. Sehingga metenteng-metenteng gitu. Wajib bawa kacamata karena menyiksa diri, ya. Ya, itulah yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.